Di perbincangan kita mengenai rahasia sehat melalui makanan, saya akan menyampaikan sedikit paparan untuk mengawali topik-topik kita pada sore hari ini. Izinkan saya, mohon izin saya akan mempresentasikan paparan saya. Kok nggak ada, Bu? Gimana ini? Oh, sudah. Baik, Bapak Ibu semua, topik saya akan mengawali supaya nanti teman-teman juga akan mengikuti kita bersama-sama untuk menjadi satu tema sehat, rahasia sehat melalui makanan. Apa sih sebenarnya yang menjadi sumber makanan kita sehari-hari? Bapak Ibu semua dan saudara-saudari, rasanya kita mungkin juga pernah merasakan atau bunyi perut kita kruk-kruk gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sinyal tubuh membutuhkan sesuatu untuk dikonsumsi. Sinyal tubuh kita ini belum masuk. Ulang lagi aja. Lewatnya. Oh maaf, ini saya tadi harus belum share screen. Saya langsung saja, ini adalah saya sampai di sini, Bapak Ibu. Ini ilustrasi bagaimana perut kita merasa lapar, itu ada bunyi. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa membuat bel lonceng di dalam perut kita, itu berarti di dalam tubuh kita memerlukan makanan. Sesuatu yang harus dikonsumsi, yang biasa kita sebut sebagai rasa lapar. Demikian juga dengan rasa haus, itu berarti sinyal tubuh itu memerlukan air untuk melakukan segala sesuatu, artinya di dalam tubuh kita untuk melakukan metabolisme memerlukan air, dan itu sinyalnya adalah rasa haus. Nah, rasa lapar yang kita rasakan berarti harus ada makanan yang harus kita konsumsi. Nah, sekarang sebenarnya makanan kita itu apa? Sumber makanan kita dalam sehari-hari untuk semua makhluk hidup ini adalah terdiri dari sumber nabati dan juga sumber hewani. Sumber nabati dari tumbuh-tumbuhan dan sumber hewani berarti dari hewan. Bapak Ibu semua dan saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik juga, kita tahu bahwa kalau tumbuhan ini dari akar sampai bunga sebenarnya bisa menjadi makanan kita. Ini saya memberikan ilustrasi, misalnya kita dari akar. Akar atau biasa maksud saya adalah umbi juga di dalam tanah. Contohnya wortel, ada kentang, ada ketela, itu adalah sumber makanan yang ada di dalam tanah yang dalam kelompok umbi, atau di sini bisa dikelompokkan menjadi sumber makanan yang berbasis akar. Kemudian ada batang, ya, kalau kita urutkan dari akar menuju batang, maka ada makanan yang berasal dari stem atau batang. Kemudian ada daun, makanan kita juga ada yang merupakan daun. Kemudian bunga, makanan kita dari bunga banyak sekali. Kalau di Indonesia kita mengenal apa? Bunga pepaya, lalu bunga jantung pisang juga sebagai bunga. Kemudian kita mengenal buah. Kalau buah saya kira semua orang tahu mengenai buah ini. Kemudian biji. Biji dari suatu tumbuhan ini bisa kita contohkan jagung. Jagung ini pada makanan kelompok biji. Tapi masih banyak makanan-makanan juga yang dari kelompok-kelompok ini. Saya memberikan contoh satu-satu, tapi saya kira Bapak Ibu semua dan adik-adik semua bisa memberikan contoh-contoh kelompok makanan yang berasal dari biji, batang, buah, dan sebagainya.
Lalu kita akan lihat Bapak Ibu ini mungkin yang tidak lazim dikonsumsi di Indonesia, tapi saya ingin menyampaikan ternyata sebenarnya banyak sekali bunga, sebenarnya ditemukan lebih dari 100 bunga yang dapat dikonsumsi di dunia ini, biasa dikonsumsi di masyarakat umum. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, adik-adik tertarik, bisa kita mencari informasi mengenai bunga yang bisa dikonsumsi. Bunga-bunga ini merupakan sumber antioksidan yang sangat baik bagi tubuh dan ini sangat sehat kalau kita bisa mengkonsumsi makanan yang berwarna-warni. Dan makanan yang berwarna-warni ini ada di dalam bunga dan buah. Nah, ini sumber makanan dari hewan. Hewan yang menjadi sumber makanan kita sebenarnya juga banyak. Ini saya contohkan, kita mengatakan ada cheese. Cheese ini bisa dibuat dari susu, keju ini dari susu, dan susu datangnya dari sapi, adalah buah dari sapi ini dalam glandula mamai mengeluarkan suatu cairan yang disebut susu dan kita konsumsi. Demikian juga daging. Daging bisa berasal dari ikan dan juga binatang-binatang mamalia yang memang biasa dikonsumsi dagingnya. Dan dari daging ini bisa dibuat beraneka ragam makanan, misalnya sosis atau telur, itu juga dari daging ya. Dan juga ikan, saya kira banyak sekali yang bisa dibuat dari makanan-makanan yang diolah dari bahan daging dan ikan. Nah, sumber hewani yang paling penting adalah kaya protein, Bapak Ibu. Nah, dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, pada prinsipnya sebenarnya bisa kita kelompokkan mengandung sumber zat gizi dasar, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Tetapi juga mengandung komponen-komponen bioaktif seperti antioksidan yang juga menjadi anti kanker, ada omega 3 dan sebagainya. Tetapi juga ada komponen anti gizi yang selalu juga ada di dalam bahan pangan kita, tetapi tidak beracun. Zat anti gizi ini adalah senyawa atau komponen di dalam bahan pangan yang menghambat penyerapan dari zat gizi yang lain. Tetapi ini bisa dihilangkan melalui pengolahan-pengolahan yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari, misalnya dengan pemanasan. Nah, semua bahan pangan atau makanan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasarnya, dan karena juga mengandung satu atau lebih komponen fungsional, dalam hal ini bisa kita sebut sebagai bioactive komponen, yang berdasarkan kajian ilmiah membuktikan mempunyai manfaat kesehatan, dalam hal ini menurunkan risiko suatu penyakit. Nah, atau menurunkan risiko sakit tertentu. Jadi oleh karena bahan pangan ini mengandung vitamin, serat, atau kalsium, dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau produk olahan atau produk yang biasa kita temui misalnya di supermarket, itu makanan yang bersifat sebagai pangan fungsional ini harus mempunyai klaim yang benar ya. Bapak Ibu bisa melihat sebagai contoh yang saya tunjukkan ini adalah resin misalnya. Resin ini sebagai antioksidan, sumber antioksidan. Maka ini adalah contoh suatu bahan panganan yang mempunyai klaim kaya antioksidan. Lalu kemudian ada bahan pangan, di sini saya memberi contoh mengandung omega 3. Nah, artinya bahan pangan ini bersifat sebagai pangan fungsional. Nah, semua bahan pangan yang mempunyai manfaat kesehatan ini sebenarnya bisa kita temui sehari-hari sebagai makanan kita. Maka pengetahuan mengenai komponen yang baik yang ada di dalam bahan pangan menjadi penting supaya menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu semua, makanan-makanan ini nanti kita selanjutnya di dalam tubuh
itu akan terjadi apa? Bagaimana selanjutnya nutrisi dan komponen bioaktif di dalam tubuh nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dea untuk menjelaskan mengenai metabolisme, mengenai komponen bioaktif ini. Dan bagaimana mengatur menu kita di dalam piring kita sehari-hari, kita makan 3 kali sehari mungkin, tetapi harus tahu bagaimana kita mengatur makanan kita melalui piring kita ini. Nanti akan disampaikan Buni kalau Bu Retnaningsih yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai makanan ini. Mengenai piring maksudnya, isi piring itu seperti apa sebaiknya gitu. Atau idealnya seperti apa supaya kita tetap sehat. Nah, ini kemudian kita juga tahu bahwa banyak sekali beredar mengenai suplemen makanan. Perlukah kalau kita sudah memiliki atau mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung bahan-bahan aktif yang sehat dan juga komponen gizi yang memang terpenuhi dari makanan ini, perlukah kita mengkonsumsi suplemen dan kalau perlu kapan itu diperlukan? Nah, nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Mei. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari kita dan adik-adik yang terkasih, kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan Ibu Dea. Jadi terima kasih dari saya. Silakan Ibu Dea masuk terima kasih. untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Jadi sekilas Bu Rika sudah menyampaikan apa yang akan kira-kira saya sampaikan. Ini sebenarnya bukan rahasia yang benar-benar rahasia begitu ya. Ini sebenarnya adalah rahasia umum yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Saya Dea Natania Hendrianti, saya merupakan salah satu dosen di Rumun Keahlian Nutrisi dan Pangan Fungsional FTP Unika Sugiya Pranoto. Oke, ini saya akan besarkan supaya bisa terlihat ya. Oke, baik. Sebenarnya yang terjadi dalam tubuh ini adalah suatu metabolisme yang sangat kompleks. Ada yang secara langsung bisa menyebabkan suatu penyakit, tetapi ada juga yang secara tidak langsung ini bisa menyebabkan penyakit. Contohnya adalah yang akan saya angkat di sini adalah inflamasi atau peradangan. Inflamasi itu sendiri dapat disebabkan oleh adanya pola konsumsi yang kurang baik, tetapi dengan pola konsumsi yang benar juga, maka inflamasi ini bisa kita kendalikan. Lalu sebenarnya inflamasi itu apa? Nah, ini sekilas saya akan sampaikan, inflamasi ini ada dua. Oh, bentar. Saya akan... ya maaf kalau ini sudah terlihat ya, semoga PPT-nya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi di sini inflamasi itu ada dua. Secara ringkasnya saya bisa bilang begini, di dalam tubuh kita punya para tentara. Ketika suatu kita sebut sebagai alergen atau suatu benda yang bersifat infectious ini masuk ke dalam tubuh, maka tentara itu akan melindungi tubuh kita sehingga akan terjadi yang disebut sebagai inflamasi akut. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa demam, itu artinya adalah sinyal bahwa tentara di dalam tubuh, ya ada T-cell, ada B-cell, ini kemudian memang beraksi untuk mempertahankan tubuh dan seperti ada perang di dalam tubuhnya karena mereka akan melawan partikel yang bersifat infectious tersebut. Tapi kemudian ketika hal ini terjadi terus-menerus, artinya benda yang masuk ke dalam tubuh kita ini terlalu kuat untuk bisa dinetralkan atau dibunuh oleh sel imun. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah disebut sebagai inflamasi kronik. Nah, inflamasi yang bersifat kronik ini yang kemudian berbahaya karena kemudian dapat termanifestasi menjadi berbagai jenis penyakit. Nah, sekarang yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika kita berbicara tentang inflamasi, maka yang saya sebut inflamasi adalah inflamasi kronis, ya yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan untuk inflamasi yang bersifat akut, ini sebenarnya memang dibutuhkan untuk tubuh karena itu artinya memang
sel imun kita bekerja dengan baik. Tetapi kalau misalnya berlangsung terlalu lama, maka akan terjadi banyak hal. Contohnya seperti apa? Kronik inflamasi, ketika sel tubuh kita ini berusaha untuk membunuh ya infeksi yang masuk ke dalam tubuh, tetapi ternyata infeksinya ini terlalu kuat, yang terjadi adalah sel imun tubuh sebenarnya capek banget, dan akhirnya mereka akan mengeluarkan satu komponen yang disebut sebagai sitokin. Ini nggak perlu dihafalkan, secara umum aja ada sitokin yang akan dikeluarkan, sehingga aktivitas dari sitokin inilah yang kemudian akan menyebabkan berbagai jenis penyakit, ya, termasuk kanker juga. Sehingga di sini inflamasi bisa disebut sebagai salah satu bagian dari respon imun tubuh yang apabila terjadi terus-menerus atau secara kronis terus terjadi, ini kemudian dapat menyebabkan efek samping yang buruk. Selain yang saya tampilkan di sini, inflamasi ini juga sudah banyak diteliti oleh para peneliti. Contohnya di sini, ternyata inflamasi ini menyebabkan, jadi di sini contohnya adalah aterotrombosis. Jadi di sini ada gumpalan darah yang menyumbat peredaran darah jantung, sehingga bisa menyebabkan kematian pada penderita penyakit jantung. Kemudian selain aterotrombosis, inflamasi ini juga menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi sorotan ketika berbicara tentang COVID-19. Secara singkatnya adalah dengan adanya inflamasi kronis, yaitu di sini ditandakan dengan adanya peningkatan interleukin 6, ini salah satu sitokin. Beberapa peneliti menyampaikan bahwa ini ada badai sitokin. Nah, dengan munculnya inflamasi dapat memperburuk kondisi pasien COVID-19. Dan ini memang terjadi saat ini. Nah, selain itu ada banyak sekali penelitian yang menyampaikan bahwa memang makanan ini kemudian dapat memicu inflamasi, sehingga kita ada salah satu contoh kalkulasi yang bisa mengukur seberapa makanan tersebut bisa menyebabkan inflamasi, atau makanan mana yang malah bisa bersifat sebagai anti-inflammatory, jadi bisa menekan inflamasi. Di sini kita sebut sebagai dietary inflammatory index. Ini berupa nilai, kalau nilainya semakin positif, maka semakin memicu inflamasi, artinya semakin buruk. Tetapi kalau misalnya DII score-nya ini minus, artinya dia bersifat sebagai anti-inflamasi. Nah, makanan yang memiliki DII score yang rendah atau bahkan minus, ini kemudian perlu kita tingkatkan konsumsinya. Dan ini adalah koneksi antara makanan dan juga penyakit. Nah, contohnya di sini, Anda bisa melihat bahwa semakin tinggi, semakin banyak seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak proinflamatori, jadi menyebabkan semakin banyak inflamasi yang terbentuk, maka resiko untuk mengalami mortalitas atau kematian karena penyakit jantung maupun kanker ini semakin meningkat. Tetapi kemudian, satu hal yang menarik adalah dengan suplementasi makanan yang mengandung vitamin mineral yang kaya akan antioksidan, ternyata bisa membuat interaksi antara dietary inflammation dan juga resiko penyakit ini menjadi lemah. Artinya apa di sini? Ternyata makanan ini bisa juga bersifat sebagai protection system untuk bisa melindungi tubuh supaya bisa menekan resiko penyakit yang terjadi. Nah, secara umum, ini adalah caranya bagaimana kita bisa mengukur skor DII, dan di sini adalah tabel. Ada banyak sekali vitamin dan mineral yang saya berikan kotak berwarna hijau. Ini adalah sumber nutrien yang bersifat sebagai anti-inflammatory. Secara keseluruhan, dapat saya katakan bahwa nutrien yang bersifat sebagai anti-inflammatory, artinya yang bagus, itu adalah sebagian besar vitamin dan juga mineral, serat, kemudian asam lemak tidak jenuh. Jadi kalau kita berbicara tentang lemak, ada lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh. Tidak semuanya bersifat negatif bagi kesehatan. Asam lemak yang bersifat tidak jenuh ini baik untuk membantu menurunkan resiko penyakit. Kemudian komponen bioaktif, contohnya ada di tabel ini,
Sebagian besar komponen bioaktif ini memang berperan sebagai antioksidan yang kuat, sehingga komponen bioaktif terutama mereka yang memiliki aktivitas antioksidan ini juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Sedangkan nutrien yang berperan sebagai proinflamatori itu contohnya adalah lemak jenuh, kolesterol, kemudian lemak trans, dan juga total kalori. Nah, di sini tentu kita tidak bisa menghilangkan salah satu nutrien karena yang ketika kita berbicara tentang pola makan, yang kita atur ini adalah seberapa banyak kita harus mengkonsumsi. Ya, jadi porsinya berapa dan seimbang. Nah, nanti selanjutnya Buni akan menyampaikan bagaimana kita bisa mengimplementasikan seluruh pengetahuan terkait dengan hal ini, baik yang saya sampaikan atau yang Bu Rika sampaikan tadi, di dalam aturan yang bersifat lebih teknis. Gitu. Silahkan Buni. Baik, terima kasih Bu Dea. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah slide. Oke. Ya. Saya Kristiana Retnaningsih atau panggil saja saya Buni gitu ya. Nani. Nah, topik saya tentang sehat dengan isi piringku. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika dan juga Bu Dea, Bapak Ibu dan juga teman-teman, adik-adik, mari kita lihat dengan apa yang kita makan sehari-hari, yaitu di dalam isi piringku. Jadi harapannya di dalam isi piringku ini atau isi piring Bapak Ibu untuk atau adik-adik atau teman-teman ya dan juga teman-teman semuanya itu menjadi suatu makanan yang menyehatkan. Nah, kesehatan itu mahal. Kalau Anda semua coba suatu kali sampai misalnya opnam, gitu ya, ada keluarga yang opnam, apalagi sampai masuk ICU, itu mahal. Ya sejauh ini memang kita bersyukur ada katakanlah asuransi ya yang misalnya katakanlah ambil contoh saja di Indonesia ini digalakkan dengan BPJS misalnya. Namun juga toh ternyata tidak semua sakit itu bisa tercover oleh BPJS. Ataupun kalau misalnya ada yang tercover, pasti ada lainnya tidak tercover. Juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga, ya. Begitu. Jadi orang baru menyadari betapa mahalnya kesehatan setelah seseorang itu sakit. Nah, sesungguhnya ini sudah disampaikan oleh Hippocrates. Hippocrates itu adalah bapak kedokteran. Sekarang itu dikatakan sebagai beliau adalah bapak kedokteran yang sudah dinyatakan sejak 460 tahun sebelum Masehi. Nah, bahwa makananmu adalah obatmu. Ya, karena kalau tidak maka obatmu akan menjadi makananmu. Sehingga makanan yang layak dikonsumsi adalah makanan yang aman, bergizi dan sehat. Nah, terkait dengan makanan yang aman tadi,
Berarti berapapun makanan itu harganya, semurah apapun juga harus mengikuti prinsip sehat. Maksudnya layak untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan penyakit, ya, jadi aman. Nah, ini gambar lidah. Kalau kita makan, itu kan erat kaitannya dengan rasa. Rasa makanan enak, tidak enak, asin, manis, pahit, itu semua ada di lidah. Setelah lepas dari ini pangkal lidah kita, lalu masuk ke kerongkongan atau usofagus, itu sesungguhnya kita sudah tidak merasa lagi rasanya seperti apa. Ya mungkin kita memang punya memori, oh makanan tadi itu enak sekali. Namun harapannya makanan yang enak di lidah itu harus enak di badan. Enak di badan artinya membuat badan kita sehat. Sehat untuk saat ini, mungkin juga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, harapannya kita sehat. Lidah itu kalau kita lihat dari gambar ini, bagian depan memberikan rasa manis, samping-samping yang masih agak depan itu rasanya asin, kemudian yang samping-samping agak belakang itu asam, dan yang belakang itu pahit, ya. Nah, saya punya data statistik. Kebetulan ini saya mengambil contoh adalah terkait dengan penderita diabetes. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara semua dan adik-adik bahwa penyakit diabetes ini penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, ya, yang ada di masyarakat. Bahkan dikatakan Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Ini data menurut versi WHO tahun 2016 yang dia menunjukkan pada angka tahun 2000 dan kemudian diprediksi tahun 2030, ya. Pada 2030 kalau kita lihat, penjenengan semua lihat, mulai dari yang pertama India, China, United States, Indonesia, begitu ya. Indonesia adalah keempat terbesar. Namun kalau dilihat dari growth-nya, pertumbuhannya, itu persentasenya paling tinggi. Jadi ada memberi peluang bahwa kita itu makin, ya jumlah di sini penderita DM makin lama makin banyak. Nah, mengapa DM saya tampilkan? Karena DM ini suatu penyakit yang bisa kemudian memunculkan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, seperti halnya jantung, seperti halnya hipertensi, gagal ginjal, itu awalannya dari DM, ya. Nah, jadi harapannya jangan sampai terkena DM, atau kalaupun ada yang sudah menderita DM, harus bisa dikelola dengan baik. Nah, ini terkait dengan makanan, ya. Bahwa asupan sayur, buah pada orang kita Indonesia itu ternyata masih sangat rendah. Bahkan dikatakan 90% dari penduduk itu kurang asupan sayur buahnya. Teenager, anak remaja, itu malah lebih banyak lagi yang kurang menyukai sayur dan buah. Anjuran dari WHO, rekomendasinya, itu paling tidak sehari itu mengasup 400 gram sayur dan buah. Kira-kira kebutuhan sayurnya 250 gram, buahnya 150 gram, sedangkan terpenuhi sampai saat ini itu baru sekitar 173 gram. Berarti kan masih jauh sekali, ya. Nah, padahal pada sayur dan buah itu adalah sumber serat, dietary fiber, yang diharapkan asupan perharinya itu sekitar 25 sampai 30 gram. Nah, kecukupan ini
akan sangat berguna untuk mencegah penyakit yang dikatakan non-communicable diseases. Itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Sebagai contoh, diabetes, hipertensi, stroke, kemudian kanker, seperti itu. Ya. Jadi asupan sayur dan buah itu sangat penting. Nah, selain dari itu, ada informasi yang menunjukkan bahwa ada hampir sekitar mendekati 30% orang kita itu mengkonsumsi gula, garam, dan minyak itu lebih dari yang dipersyaratkan untuk sehat. Jadi misalnya garam. Garam itu sebaiknya tidak sampai 5 gram lah. Tetapi banyak yang lebih dari itu. Lemak juga harapannya tidak lebih dari 30% dari total kalori asupan sehari. Jadi kalau Indonesia ini mungkin secara rata-rata, misalnya asupan kalori per hari itu sekitar 2100 kilokalori. Nah, jadi lemak itu asupannya diharapkan kurang dari 30% dari total kalori. Ya. Kemudian gula, banyak orang masih menambahkan gula, padahal pada bahan pangan yang kandungan gulanya sudah cukup. Misalnya membuat jus buah, di dalam buah itu sudah banyak fruktos yang memberi rasa manis. Sehingga dengan penambahan gula ini sesungguhnya tidak direkomendasikan ya untuk kita pengen sehat. Nah, mari kita lihat pada pedoman gizi seimbang. Jadi ada dikatakan 4 pilar pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah konsumsi keanekaragaman pangan. Jadi di dalam kita mengkonsumsi makanan, itu akan lebih baik kalau kita mengkonsumsi makanan yang beragam. Beragam jenisnya. Tadi oleh Bu Rika, pembicara pertama sudah dijelaskan bahwa makanan kita ada nabati, ada hewani. Nabati pun juga keragamannya banyak. Disarankan misalnya buah itu dalam sehari ada 2 jenis buah. Kemudian sayur, kalau menurut standar itu sekitar 5 jenis sayur. Jadi misalnya penjenengan semua mengkonsumsi sup. Nah, sup itu sesungguhnya makanan yang sayuran yang sudah beragam. Ada wortel, ada seledri, onclang misalnya, ada brassica, ada apa itu, kol misalnya, atau cauliflower itu apa, bunga kol katakanlah, itu ya. Nah, itu sudah beragam, banyak jenis masuk di situ, ya. Kemudian perilaku hidup bersih, ini harus. Sekarang ya, periode pandemi ini menjadi suatu tuntutan, perilaku hidup bersih. Jadi tentu sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah makan juga cuci tangan. Dari kamar mandi keluar cuci tangan, ya. Sebelum memegang makanan, misalnya seseorang yang banyak beraktivitas di dapur harus sering cuci tangan dulu, seperti itu. Lalu juga aktivitas fisik, olahraga. Ini juga tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kemudian berusaha untuk mempertahankan berat badan normal atau berusaha misalnya mencapai berat badan normal. Kalau misalnya yang sudah berlebihan, ya bagaimana caranya bisa menurunkan berat badannya. Untuk yang kurang juga ini malah mudah ya, kalau yang kurang untuk menambah berat badan, begitu ya. Nah, karena dengan berat badan normal, ini risiko terkena penyakit tadi, penyakit tidak menular itu menjadi lebih kecil, ya, menjadi lebih kecil. Tapi kalau BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh, atau yang dilihat misalnya dari penghitungan BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikuadratkan
Nah, misalnya dihasilkan misalnya berat badan, indeks massa tubuh itu 35, nah itu berarti sudah masuk kelompok obes. Nah, itu resiko terkena penyakit tidak menular tadi seperti stroke, diabetes, hipertensi, kanker itu menjadi lebih tinggi, ya. Nah, ini kita lihat gizi seimbang. Di sini pada bagian bawah itu ada makanan pokok, ya, makanan pokok. Tapi di bawah makanan pokok itu ada air putih, ya, yang artinya bahwa kita mesti cukup air putih sehari. Pada perempuan itu disarankan 2,7 liter, laki-laki 3,7 liter. Namun bisa secara umum itu dikatakan kecukupan air putih kita sehari itu sekitar 2 liter, 2 liter, ya. Tidak dikatakan 8 gelas. Kalau 8 gelas itu nanti bisa bias, ya, karena gelasnya ukurannya seberapa. Jadi 2 liter. Begitu. Kemudian makanan pokok. Makanan pokok itu sesungguhnya tidak hanya nasi. Jadi kalau ibu, bapak, teman-teman, adik-adik sudah makan mie misalnya, ya. Nah, tidak perlu harus mesti makan nasi. Sudah makan kupat, sudah makan lontong, ya nggak usah makan nasi. Sama itu, ya. Sudah makan umbi, sudah makan misalnya apa itu, kimpul katakanlah sepiring, ya sudah, tidak usah harus cari nasi, tetapi tinggal mengkonsumsi sayurnya saja, kemudian lauknya, ya. Nah, kemudian atasnya itu ada porsi sayur, porsi buah, ya. Kemudian atasnya ada sumber protein, ada dari hewani, dari nabati. Kalau hewani contohnya yang mudah, murah didapat itu ya telur, ya. Kemudian yang lainnya daging ikan. Ikan itu juga menjadi sumber protein yang bagus, ya. Sumber asam lemak yang baik juga karena dia kandungan asam lemak tidak jenuhnya atau omega 3-nya itu besar, ya. Dan juga yang jelas terjangkau, relatif lebih murah daripada beef katakanlah, ya. Atau daging sapi, daging kambing, begitu kan mahal, relatif mahal. Kemudian kalau yang dari nabati itu sebagai sumber protein itu banyak terdapat pada kacang-kacangan, ya. Misalnya pada makanannya ya tahu, tempe, kecap, tauco itu semua ada kandungan protein, ya. Nah, yang pada bagian ujung sendiri itu ada garam, gula, minyak, itu porsi asupannya itu seminimal mungkin, ya. Sungguh harus dibatasi. Kemudian kalau kita lihat topi ini, ya, pada bagian bawah sendiri, ini untuk mendapatkan kita kesehatan yang optimal, maka harus ada aktivitas seperti exercise, olahraga secara teratur. Mengapa sih dibutuhkan olahraga teratur? Ya, karena tubuh kita itu butuh untuk supaya proses metabolisme di dalam tubuh kita itu maksimal itu dengan gerakan, ya. Dan juga dengan kita bergerak, dengan bahagia, ini akan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita seseorang itu sukacita, ya. Kemudian juga selalu jaga kebersihan, ya. Selalu jaga kebersihan dan yang tidak kalah pentingnya juga selalu memantau berat badan, ya. Berusaha untuk bisa mendapatkan berat badan yang sehat, yang normal. Jadi ibu bapak semuanya bisa menghitung sendiri sekarang di rumah. Coba hitung tinggi badan penjenengan semua berapa, adik-adik juga bisa hitung tingginya berapa, kemudian beratnya berapa. Hitungnya berat badan dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikuadratkan, gitu ya. Kalau nilai yang dihasilkan itu antara 18,5 sampai 23, ya,
23,9 mendekati 24. Nah, itu Anda berada pada indeks massa tubuh atau berat badan yang normal. Nah, sekarang kalau yang tadi 4 pilar kan, nah sekarang ada 10 nih, kaitannya dengan pedoman gizi seimbang. Ya, pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi tentu kita semua kalau menghadapi makanan, entah bagaimana bentuknya atau bagaimana yang ada di depan mata kita, misalnya sarapan, hanya nasi dengan kemudian sayur, sama tempe goreng, begitu saja harus disyukuri, ya, harus bersyukur karena dengan positif ini akan membuat tubuh kita juga akan merespon dengan baik untuk kaitannya imunitas, ya. Kemudian banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Mengapa sih? Karena pada sayuran dan buah kita akan mendapatkan antioksidan, mendapatkan serat, ya, vitamin, mineral, dan yang jelas pada asupan banyak sayur dan buah itu tidak membuat istilahnya gendut gitu, enggak. Karena apa? Karena pada bahan pangan ini kandungan airnya banyak, ya, kandungan airnya banyak, sehingga dan juga karbohidratnya rendah, lemaknya rendah, ya, begitu. Kemudian biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Kembali seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau sudah makan mie goreng begitu, sudah jangan makan nasi. Kalau misalnya makan nasi, lalu lauknya mie goreng, nah ini sesungguhnya tidak tepat, tidak sesuai, ya, karena semuanya sumber karbohidrat, ya. Jadi kalau sudah makan mie goreng atau mie rebus, ya sudah, tidak usah cari nasi, ya, begitu. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, ya. Berprotein tinggi tidak selalu identik dengan mahal, karena misalnya pada tahu, tempe, ini juga kandungan proteinnya bagus, ya. Telur itu tidak mahal, tapi proteinnya bagus dan proteinnya tinggi. Protein dari hewani seperti ini kandungan asam amino esensialnya itu lengkap, ya. Batasi asupan pangan manis, asin, berlemak. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dea. Karena pada bahan pangan yang misalnya Anda membuat jus buah, lalu Anda tambahkan lagi gula. Nah, padahal dari buah itu sendiri, ini kan sudah banyak terkandung fruktos, glukos yang memberikan rasa manis. Nah, ini tinggal mindset di dalam pemikiran kita. Kalau kita merasa ini sudah sehat, cukup, ya cukup. Maka akan ini lebih menyehatkan daripada Anda menambahkan gula rafinasi seperti cane sugar atau gula ini ya, gula tebu itu. Nah, ini membuat tadi yang disampaikan Bu Dea termasuk proinflamasi, ya. Demikian pula misalnya garam, ya. Asupan garam itu kalau menurut standar kesehatan itu kita cukup mengasup sodium itu hanya sekitar 2,3 gram. Atau tadi dikatakan standarnya maksimal itu 5 gram gitu ya, karena NaCl kan. Nah, padahal garam ini sudah banyak kita dapatkan. Misalnya makan snack, misalnya risoles pasti sudah ada garamnya. Kemudian makan snack seperti snack-snack saat ini, ciki snack juga sudah ada garamnya. Banyak sekali pada makanan-makanan itu sudah ditambahkan garam, ya. Kemudian berlemak. Ya, jadi ini asupan lemak itu sebaiknya diminimalkan. Kemudian biasakan sarapan, ya. Sarapan ini penting. Karena sarapan itu adalah makan pagi, ya, yang harus juga diterima dengan bahagia, syukur, karena ini akan mengawali kehidupan Anda dalam satu hari itu, ya. Kalau seseorang sudah makan pagi, itu istilahnya apa ya, sudah ada energi yang sudah untuk digunakan untuk otak kita. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kalau misalnya
Anda belum sempat sarapan pagi karena memang bangunnya kesiangan atau bagaimana, ya minimal minum teh panas dengan ada gula. Memang kalau teh panas ada gula ini penting. Mengapa? Karena gula ini instan, dibutuhkan untuk energi otak kita. Dan panas ini berguna untuk membuat pembuluh darah menjadi makin lebar, sehingga aliran darah lancar, oksigen kemudian akan beredar ke seluruh sel tubuh. Ya, tetapi akan lebih baik kalau bisa sarapan, ya, bisa sarapan. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman, ya, dan aman. Artinya pada pH yang aman. pH aman itu berapa sih? Ya pH 7 lah. Apakah sekarang banyak dijual pH minuman-minuman alkali katakanlah? Apakah itu harus menjadi minuman wajib kita? Tidak. Tetap harus dalam pH yang aman, yang sekitar pH 7. Tidak harus dalam pH 8, 8,5 gitu, tidak ya. Apakah boleh? Ya boleh. Cuma jangan menjadi itu kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun ya, air mengalir seperti anjuran sekarang, dan aktivitas fisik. Nah, ini kita pada piringku ya. Tadi pengantar dan ini sekarang akhirnya sampai di sini. Jadi kalau Anda semua menghadapi dalam piringku ini, porsi pada makanan pokok itu hanya sepertiga. Nah, sepertiga itu bisa diganti dengan jenis makanan tadi. Kemudian lauk pauk dan juga buah itu sepertiganya, sayuran itu sepertiganya. Ya. Nah, tapi tentu memilih, kalau misalnya sudah makanan pokoknya itu nasi, lalu kemudian apakah mie goreng dianggap sebagai sayur? Nah itu enggak pas. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Rika bahwa untuk sayuran itu harus juga perlu dipilih supaya memberikan nutrisi yang memadai untuk tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah komposisi pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu di dalam tubuh kita itu butuh terkait dengan tadi kebutuhan air. Mengapa kita harus mengkonsumsi air minimal 2 liter per hari? Dan air itu sebaiknya berupa air putih, bukan misalnya misalnya katakanlah ya air-air yang dari minuman-minuman soda misalnya seperti itu ya. Tapi air putih. Kenapa? Karena tubuh kita sebagian besar isinya adalah air ya. Nah, kemudian kita makan untuk sehat. Nah, ini semua berapa kebutuhan gizi kita itu sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 75 tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Ya, jadi bisa dilihat di situ. Misalnya sebagai contoh asupan kalori kurang lebih sekitar 2000 kilokalori. Mengapa? Karena kalau misalnya seseorang tidak mengikuti pedoman itu, atau katakanlah orang ya memang tidak semua mesti tahu pedoman itu, tetapi kalau asupan itu menjadi berlebihan, maka dampaknya yang terjadi adalah malnutrisi, menjadi gizi salah. Malnutrisi itu gizi salah, bisa terjadi obesitas, bisa terjadi kurang gizi, dan keduanya ini memberikan dampak yang buruk, yang artinya juga tidak produktif ya. Nah, yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan kesehatan optimal maka harus olahraga. Olahraga ini untuk olahraga yang istilahnya untuk menjaga kaitannya dengan berat badan supaya tetap normal atau untuk ya sehat begitu, kurang lebihnya nggak banyak kok, dibutuhkan waktunya hanya sekitar 150 menit per minggu. Ya, jadi mungkin hariannya hanya sekitar setengah jam lah, seperti itu. Nah, kesimpulannya makan untuk sehat, ya, makan untuk sehat. Kemudian asupan sayur dan buah itu minimal 400 gram per hari. Itu tidak banyak, ya. Misalnya pisang itu 1, jeruk 1, kemudian sayurnya 1 mangkok, itu sudah cukup, ya. Serat 25 sampai 30 gram per hari,
Kemudian batasi asupan garam, gula, minyak, ya, dan rutin berolahraga serta kita bahagia, gembira. Terima kasih. Demikian Ibu, Bapak, teman-teman, adik-adik yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat.